Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Melanjutkan materi kuliah kita tentang manipulasi di episode sebelumnya. Kemarin kita kan habis bahas tentang salah satu teknik manipulatif yang namanya repetisi. Di episode ini kita akan bahas teknik lain yang namanya penguatan selang-seling. Sebelum mulai, kalian yang pengen bikin kopi sambil bikin kopi, kalian yang pengen ngerokok sambil ngerokok. Karena kita bukan kuliah di kampus, jadi kita bisa lebih santai. Oke, langsung saja. Sekarang, saya pengen kalian bayangkan, bayangkan dirimu adalah seorang laki-laki yang hari ini ada janji bertemu wanita cantik yang sudah 3 bulan jadi pacarmu. Namanya Nana. Dan karena kamu lagi bucin-bucinnya, kau bener-bener seneng banget hari ini. Kamu duduk sama dia di satu sudut resto yang sudah dia pesan untuk sekedar dinner bersamamu merayakan anniversary ke 3 bulan ini. Malam ini kamu lihat Nana begitu cantik dan anggun. Pokoknya terlihat perfect banget. Dan ketika kamu terhanyut pada kecantikannya, tiba-tiba kamu tersadar di pelipis kirinya sedikit bengkak dan make upnya di bagian situ terlihat sedikit lebih tebal. Melihat ada sesuatu yang aneh, tentunya kamu akan tanya, Ceng, itu kenapa kok bengkak? Kamu nggak apa-apa kan? Tapi tanpa kamu duga, dia tiba-tiba confess. Tiba-tiba cerita tentang bagaimana dia berselingkuh di belakangmu. Dia secara mendetail menceritakan tentang kisah cintanya dengan mantan pacarnya yang muncul kembali. Dan hingga akhirnya mantan pacarnya memukulnya. Harimu yang awalnya terasa begitu indah, tiba-tiba menjadi tidak menyenangkan. Cerita tadi adalah sebuah cerita yang diceritakan oleh teman saya. Kita sebut saja Albert. Albert bercerita lebih detail tentang apa yang Nana ceritakan hari itu. Nana bilang gini, sebelum sama kamu, Bert, aku pernah pacaran sama seseorang, namanya Satria. Kita pacaran hampir 5 tahun. Aku tahu betul bahwa dia bukan laki-laki yang baik buat aku. Bahkan dulu ketika dia marah, dia sering mukulin aku, Bert. Kemarin aku bilang ke Satria kalau aku sudah punya kamu, Bert. Dan aku minta dia untuk gak ganggu aku lagi. Dia bilang, oke, aku gak akan ganggu hubungan kalian. Dan dia minta aku buat cium dia untuk terakhir kalinya. Kita ciuman sebentar, mungkin sekitar 5 menit. Dan tanpa aku sadari, aku udah ngerum sama dia. Dan tiba-tiba paginya, dia marah dan mukul aku lagi. Nah, teman-teman, dari cerita si Nana ini, sudah jelas bahwa dia sudah terjebak dalam cengkraman Satria yang manipulatif. Satria bisa bikin Nana kecanduan cintanya, kasih sayangnya dan atensinya. Sebetulnya hampir saja Nana bisa lepas dari Satria. Tapi karena suatu tindakan Satria, akhirnya Nana kembali jadi budak cinta. Tindakan apa itu? Betul sekali, ciuman terakhir yang Satria minta membuat Satria kembali menguasai penuh emosi Nana. Dan dengan ini, sekali lagi, Nana di bawah kendali Satria. Albert pun pikirannya sama dengan kita. Dia merasa bahwa akan sulit sekali untuk Nana lepas dari kendali Satria. Dan hal ini diperkuat oleh omongan Nana yang menceritakan bahwa resto tempat mereka duduk ini, saat ini, yang Nana pesan khusus teruntuk Albert. Dan Nana merayakan anniversary ke 3 bulan mereka. Faktanya, resto ini adalah resto favorit si Satria. Tanpa pikir panjang, Albert memutuskan untuk menyudahi hubungannya dengan Nana. Lalu beberapa tahun setelah itu, Albert tidak sengaja bertemu dengan Nana. Dan Nana sedang berusaha untuk lepas dari pengaruh Satria. Bayangkan selama bertahun-tahun Nana masih belum bisa lepas dari Satria. Nana bercerita kalau satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Nana adalah dengan pindah kota. Dan pada akhirnya, si Albert cuma bisa mendoakan.
agar semuanya lancar. Tapi jika seandainya tepat sebelum Nana pindah kota, Satria menemuinya di bandara, di stasiun, di terminal, atau di depan rumahnya saja. Sebelum Nana pergi ke kota lain dan memberikan Nana sebuah ciuman untuk terakhir kalinya. Saya yakin 100% bahwa Nana akan membatalkan rencananya untuk pindah dan malah kembali lagi bersama Satria. Kenapa Nana bisa seperti itu? Jauh sebelum saya diceritakan oleh Albert tentang peristiwa ini, saya sudah sering mengalami baik itu dari pasangan saya juga, teman, bahkan keluarga. Nah, ini ada contoh penjelasannya kok, teman-teman. Jadi sebelum itu, saya akan jelaskan sebuah eksperimen psikologi tentang burung dara. Mungkin kedengarannya nggak masuk akal ya. Gimana bisa ada sebuah hubungan antara taktik manipulasi dengan burung dara? Tapi sabar dulu. Setelah saya ceritakan, pasti kalian akan bilang, oh bener juga. Karena diceritain itu ada salah satu penjelasan tentang sifat dasar manusia. Nah, kayak materi kemarin, dengan memahami sifat dasar ini dan menguasainya, maka seorang manipulator bisa melakukan aksinya. Sekarang saya ingin kalian membayangkan tentang sebuah kandang besi yang berisi seekor burung dara. Di dalam kandang itu ada sebuah besi kecil yang ketika burung dara itu mematuknya, peneliti akan memberikan makanan favoritnya. Karena semua hewan atau binatang suka makanan, maka kita bisa mengasosiasikan makanan yang disukai burung dara tadi sebagai sebuah hadiah atau penguatan atas tindakannya mematuk besi kecil tadi. Sampai di sini pasti kalian berpikir bahwa semakin sering peneliti memberikan makan lewat besi kecil tadi, semakin sering burung dara mematuk besi kecil itu tadi kan. Tapi ternyata enggak, teman-teman. Jadi hasil eksperimennya tuh gini. Pertama, ketika burung dara tadi diberi penguatan atau hadiah atas perilakunya mematuk besi kecil tadi, burung dara ini akan benar-benar berhenti mematuknya. Dan ini bukan hal yang mengejutkan. Jadi, semakin kita sering memberikan penguatan kepada burung dara itu, semakin peneliti tadi memberikan penguatan kepada burung dara itu, semakin sering justru malah membuat burung dara itu berhenti mematuknya. Kedua, ketika burung dara diberi penguatan atau hadiah setiap kali dia mematuk besi kecil itu, maka dia akan sesekali mematuk besi kecil itu. Maaf, ralat. Tadi yang pertama tuh ketika burung dara tadi tidak diberi penguatan, nah dia akan benar-benar berhenti mematuknya. Jadi ketika tanpa adanya penguatan dalam sebuah perilaku, dia akan berhenti. Maaf. Kedua, ketika burung dara tadi diberi penguatan, secara terus-menerus setiap kali dia mematuk besi kecil itu, maka dia akan sesekali mematuk besi kecil itu. Jadi kayak ketika kita kasih terus penguatan, reinforcement, sesekali burung dara itu bakal matuk besi kecil itu. Ketiga, yang terakhir dan yang paling penting dalam pembahasan kita hari ini. Ketika peneliti memberikan reinforcement atau reward secara selang-seling, kadang dikasih, kadang enggak. Jadi ketika burung itu mematuk besi kecil itu tadi, kadang peneliti ngasih makan, kadang enggak dikasih makan. Nah, justru burung dara ini semakin sering, dan bahkan seringnya tuh sampai dalam tingkat abnormal. Dia bisa mematuk besi kecil tadi selama berjam-jam secara terus-menerus dan sangat intens. Nah, akhirnya hasil dari eksperimen itu sendiri adalah pemberian penguatan atau reward secara selang-seling adalah metode terkuat untuk bisa membentuk perilaku burung dara yang mereka inginkan. Sekarang saya mau tanya, kesamaan eksperimen ini sama kasusnya Satria dan Nana apa? Ketika kalian bandingkan cerita burung dara tadi dengan kisah cinta antara Nana dan Satria, kalian akan menemukan sebuah kesamaan atau korelasi. Karena sebetulnya kita tuh mirip banget sama hewan. Penguatan yang selang-seling tadi untuk membentuk sebuah perilaku pada burung dara juga bisa dilakukan pada kita, manusia. Contohnya tuh gini, ketika kita mendapat reinforcement atau penguatan setiap kali kita bertemu dengan seseorang,
Sebut saja si A. Pokoknya setiap kali kamu ketemu si A, dia selalu memperlakukanmu dengan baik. Maka di sini kamu bisa sedikit terbuka dengan si A. Simpelnya sedikit lebih ramah lah. Sama seperti burung dara tadi. Ketika kita diberi reinforcement atau penguatan secara terus-menerus, kita akan memperlakukan reinforcement tadi juga. Sama seperti burung dara. Penguatan atau reinforcement tadi, kita sepelekan aja. Karena kita berpikir bahwa mungkin saja si A memang orang yang sebaik itu. Dan ini memang sebuah fakta bahwa kita sebagai manusia cuma akan merespon sedikit lebih baik kepada orang yang selalu berperilaku baik sama kita. Mirip banget sama kasusnya si Albert, Nana, dan Satria. Nana suka sama si Albert. Tapi Nana juga tahu bahwa Albert akan selalu berperilaku baik pada Nana. 24/7 dia akan memperlakukan Nana seperti seorang ratu. Dan di situ juga Nana merasa bahwa Albert bisa kumiliki kapan aja. Intinya tuh, ketika kamu selalu memperlakukan orang lain dengan baik, di situ kamu akan disepelekan. Ini fakta, dan ini memang sudah terbukti. Silahkan kalian cari jurnalnya. Bahkan banyak banget saran dari orang-orang berpengalaman, orang-orang tua tentang kehidupan, tips tentang bersosial yang bilang bahwa dinginlah kepada semua orang di setiap saat. Ya ini perkataan untuk menghindari agar kita tidak disepelekan. Singkatnya nih, manusia memiliki sifat dasar bahwa mereka akan selalu menyepelekan hal apapun yang bisa mereka miliki setiap saat. Tapi hasil dari eksperimen pada burung dara tadi bisa memberitahu kita tentang sifat primam atau naluriah manusia yang sering dimanfaatkan oleh seorang manipulator. Sekarang kita ingat-ingat lagi tentang bagaimana penguatan secara selang-seling justru malah menjadi bentuk penguatan terkuat yang bisa diberikan kepada burung dara. Kenapa tuh? Simpel banget, karena ketika hanya sesekali dia diberi penguatan saat mematuk besi kecil, dia jadi bingung dan tidak tahu kapan lagi dia akan dapat penguatan itu. Maka dia terus mematuk. Singkatnya tuh, dia terus ngemis untuk dapat penguatan tadi. Disinilah kesamaan antara eksperimen ini dengan kisah cinta Nana dan Satria. Satria memberikan penguatan secara selang-seling, layaknya seorang manipulator handal. Caranya dengan memperlakukan Nana seperti seorang ratu. Contohnya pada ciuman terakhir mereka. Dan kadang dia memukul Nana atau tidak memberikan penguatan sama sekali. Jadi Nana nggak pernah tahu kapan dia bisa memiliki Satria seutuhnya. Penguatan selang-seling ini yang bikin Nana berperilaku seperti burung dara. Nana jadi coba-coba kembali terus kepada Satria untuk bisa mendapatkan reinforcement dari Satria. Nana nggak pernah tahu dengan jelas apa yang harus dia lakukan dengan Satria. Dia bingung dan pasrah ngikutin apa yang kata hatinya katakan. Semakin dia mengikuti kata hatinya, justru semakin dia tidak bisa memiliki Satria. Dan ini juga termasuk dalam salah satu sifat dasar manusia. Bahwa kita akan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa kita dapatkan. Dan sifat dasar manusia inilah yang dieksploitasi oleh Satria. Jadi ada sebuah idiom atau perkataan bahwa manusia selalu menginginkan sesuatu yang belum mereka dapatkan. Sifat inilah yang menjadi motivasi manusia-manusia yang bekerja terus-menerus mengejar kekayaan. Seorang laki-laki yang habis-habisan untuk bisa mendapatkan hati seorang wanita. Dan seorang wanita yang menghancurkan dirinya dan masa depannya demi seorang laki-laki. Seorang manipulator yang bisa menguasai dan mengeksploitasi sifat dasar ini, maka dia akan memiliki kendali besar atas targetnya. Nah, dengan memberikan penguatan secara selang-seling tadi, seorang manipulator bisa memunculkan hasrat pada targetnya tentang hal yang tidak bisa mereka miliki. Bisa jadi ketika atau jika manipulator tadi seorang wanita dan targetnya seorang laki-laki,
Dia bisa membuat laki-laki itu merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memiliki wanita itu sepenuhnya. Atau jika manipulator itu adalah seorang bisnismen, dia bisa bikin targetnya, koleganya, merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjadi sepertinya. Dan targetnya tidak bisa lepas dari hasrat-hasrat ini tadi. Karena manipulator tadi bisa tahu kapan mereka harus memberikan penguatan dan kapan mereka tidak boleh memberi penguatan. Dan targetnya ngerasa bahwa mereka tidak bisa memiliki apa yang si manipulator ini tawarkan. Dan justru hasrat ini yang membuat para target ingin memiliki apa yang si manipulator tawarkan. Terkadang targetnya hingga mati-matian ngejar apa itu. Persis seperti kisah cinta antara Nana dan Satria. Sudah pasti, Satria nggak akan tahu apa itu konsep psikologi penguatan selang-seling. Saya 100% yakin bahwa Satria belajar skill ini secara otodidak dari pengalaman hidupnya ketika mengejar wanita. Mungkin aja Satria berpikir bahwa aku selalu memperlakukan wanita seperti ratu, tapi justru malah aku dipermainkan. Jadi aku coba melakukan hal yang sama kepada wanita lain, and it works. Coba kalian ingat-ingat lagi tentang dunia percintaan kalian sebelumnya. Mungkin tanpa sengaja kalian pernah memberi atau menerima penguatan selang-seling ini. Karena pastinya kita pernah mengalami sejago apapun kita berinteraksi dengan lawan jenis. Sebesar apapun pengorbanan kita, akan tetap ada satu atau dua orang yang tidak bisa kita dapatkan. Dan justru ini yang semakin membuat kita ingin mendapatkan mereka. Karena saya pun pernah beberapa kali dekat dengan wanita. Saya sudah melakukan segala cara. Saya sudah berkonsultasi dengan berbagai orang-orang yang saya anggap expert di sini. Dan saya melakukan apapun untuk bisa memuaskan wanita-wanita itu. Tapi nyatanya saya nggak dapat mereka. Oke, lanjut. Jadi untuk memberikan penguatan selang-seling pada targetnya, biasanya manipulator melakukannya dalam 2 tahap. Pertama, mereka memberikan sebuah pola. Ingat, pola. Pola penguatan kepada targetnya dengan memberikan hal yang targetnya inginkan. Kedua, setelah pola ini terbentuk, mereka akan berhenti memberikan penguatan. Dan di sini targetnya akan melakukan apapun untuk mendapatkan penguatan tadi. Kedengarannya simpel, tapi hasilnya susah untuk dilakukan. Karena pada dasarnya manipulator harus bisa memberikan penguatan dulu pada targetnya. Dan ketika penguatan ini tidak tepat, otomatis target itu sudah tidak bisa dimanipulasi. Biasanya cara manipulator memberikan penguatan yaitu dengan menawarkan keuntungan, ngasih uang, beliin barang yang targetnya suka, atau apapun yang disukai targetnya. Nah, jadi ketika penguatan ini tidak tepat sasaran, berarti manipulator gagal melakukan aksinya. Biasanya juga manipulator baik banget sama targetnya di awal, sambil melemahkan pertahanan targetnya, sembari mencari info apa yang mereka bisa gunakan untuk memberikan penguatan. Biasanya kalau di bidang bisnis sih, penguatan yang terjadi itu antara uang, jabatan, pujian, wanita, atau bentuk kepenuhan ego lainnya. So, pride, greed, envy, 7 dosa besar manusia. Nah, sedikit belajar tentang penguatan selang-seling tadi, mungkin membuat beberapa di antara kalian mulai bisa memahami tentang kenapa sih bisa ada orang yang bertahan di dalam toxic relationship. Meski secara logikanya itu kan nggak normal ya. Atau malah mungkin sebagian dari kalian juga saat ini sedang mengalami toxic relationship. Kalau emang ada, silahkan kalian share cerita kalian di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk nyari solusinya. Oke, kalau gitu sekian dulu tentang materi kuliah kita hari ini. Buat teman-teman yang merasa pernah dimanipulasi atau pernah memanipulasi, silahkan komen di kolom komentar. Dan komentar paling menarik akan saya bahas di ujung video selanjutnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe.